Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Jambas beserta jajaran tim 9, rekan-rekan media yang telah setia menunggu. Pada malam ini telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik 9. Di hadapan kami ada Pak Jambas selaku koordinator tim 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapuspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga ke depannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampisus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Kalau polisi itu dijelaskan Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang mana nih? Saya Narga gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya silakan. Pak izin Pak, kami dari Tribun News. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPP. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Andi dari Kata Data Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir kalau boleh aja Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua
modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, ini kalau nggak stabil atau apa, Pak? Wah, nggak jelas kasusnya udah kayak sekasus nih. DR tadi banyak rompi loh, Pak. Kok nggak jelas alasannya malam? Iya, Bang. Jamuas. Sumpah kacau banget. Ini siapa sih Jamuas? Rudi Margono. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia usai pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditahan di rutan KPK hari ini. Usai pemeriksaan, tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah melakukan tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah. Febri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari sejak hari ini. Febri ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Jakarta Timur. Alasan penahanan di rutan KPK, juru bicara Kejaksaan menjelaskan bahwa penempatan di rutan KPK dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yakni untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap yang bersangkutan, karena Febri sebelumnya menangani banyak perkara besar saat menjadi sebagai Jampitsus. Dan tentunya untuk menjaga akuntabilitas serta transparansi proses hukum, serta dilakukan melalui sinergi dengan KPK. Adapun dugaan tindak pidana menurut Kejaksaan Agung adalah Febri disangkakan melakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dugaan TPPU tersebut disebutkan berkaitan dengan masa jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Kejaksaan. Namun Kejaksaan belum membuka secara rinci modus operandi karena alasan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Hal yang menarik pemirsa di mana Kejaksaan juga menjelaskan alasan Febri tidak mengenakan rompi tahanan saat diperlihatkan kepada media, dikarenakan proses berlangsung hingga malam sehingga dilakukan secara terburu-buru, bukan karena ada perlakuan khusus. Namun beberapa hal yang belum diungkap oleh Kejaksaan, diantaranya adalah tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi dasar dugaan TPPU, serta nilai aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, pasal yang dikenakan secara rinci, serta alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Dan pemirsa, ini adalah visual saat detik-detik Febri Adriansyah selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Adapun beberapa hal ia sampaikan mengenai dirinya menilai alat bukti yang diajukan penyidik hukum, penyidik belum cukup untuk menjadi dasar penahanan. Menurutnya seluruh alat bukti masih harus dikonfirmasi dan diperdalam melalui proses penyidikan. Meski demikian, ia menghormati keputusan pimpinan dan siap menjalani proses hukum. Dan kita akan saksikan kembali pernyataan yang disampaikan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditahan hari ini. Saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Belakang jangan dorong. Saya sudah diskusi jaksa pemeriksa. Ya.
bahwa Ini kasihan perempuan. alat bukti Jangan didorong. yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita... Dan pemirsa, baru saja tiba Febri Adriansyah, ex Jampitsus yang kini ditahan di rutan KPK Jakarta Timur. Seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, bahwa Febri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari sejak hari ini di rumah tahanan KPK Cabang Jakarta Timur. Adapun alasan penahanan dilakukan di rutan KPK adalah untuk menjamin keamanan serta perlindungan terhadap yang bersangkutan karena Febri sebelumnya menangani banyak perkara besar saat menjabat sebagai Jampitsus. Untuk menjaga akuntabilitas dan juga transparansi proses hukum serta dilakukan sinergi dengan KPK selain membentuk tim 9 Kejaksaan Agung. Menurut Kejaksaan Agung, Febri disangkakan melakukan TPPU. Dugaan TPPU tersebut disebutkan berkaitan dengan masa jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Kejaksaan. Namun, sampai dengan saat ini pemirsa, Kejaksaan belum membuka secara rinci modus operandi karena alasan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Anissa Rizkia di Gedung Kejaksaan Agung. Anissa, informasi apa yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan hari ini secara resmi Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Ya, Camar dan juga pemirsa, tadi kita saksikan bersama bahwa dari perwakilan tim 9 yakni tim penyidik Jamwas Kejaksaan Agung Indonesia yang diwakili oleh Rudi Margono menyampaikan bahwasannya pemeriksaan yang dilakukan kepada Febri Adriansyah pada hari ini ditetapkan tersangka terkait kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan ia akan dipidana ataupun ditahan di rutan KPK yang ada di cabang Jakarta Timur. Seperti kita ketahui bersama, tadi sejak pukul 1 siang informasi yang kami dapatkan dari Febri Adriansyah tiba di Kejagung Republik Indonesia ini. Namun dari pihak penyidik tadi menyampaikan pada saat rilis bahwasannya pemeriksaan dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari ini. Tentunya selama 20 hari ke depan, yakni Febri Adriansyah ini akan ditahan di rutan KPK, dan memang nampak berbeda dibandingkan para tersangka lain ketika usai ditetapkan menjadi tersangka. Tadi Febri Adriansyah keluar dari gedung pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggunakan borgol namun tidak mengenakan rompi, dan kami pun juga tadi dari awak media menanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan alasan memang hingga malam hari ini dari pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan pembuktian, yang mana modus secara pra-peradilan ini belum disampaikan secara detail Camar dan juga pemirsa. Dan nantinya dari pihak Kejaksaan Agung, tim 9 yakni tim penyidik Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini akan menyampaikannya kepada awak media di lain kesempatan dengan pembuktian yang saat ini sedang terus dilakukan demi pendalaman kasus korupsi dan juga TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Dan kini
kami pun juga masih terus melakukan pemantauan dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari masa aksi pun juga masih berada di area luar. Mereka pun meneriakkan agar Febri Adriansyah ini dapat dikenakan sanksi seadil-adilnya dengan perbuatan yang tengah dilakukan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, Anissa, seperti kita ketahui dari pernyataan Kejagung bahwasanya salah satu alasan penahanan di rutan KPK adalah sinergi dengan KPK dan juga Kejagung. Bisa Anda jelaskan mengenai hal tersebut, Anissa? Ya, tentunya dari sinergitas KPK dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mana memang pada hari ini Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rutan KPK cabang Jakarta Timur, yang mana yang bersangkutan ini pernah menangani kasus-kasus besar dan saat ia menjabat tentunya agar pembuktian yang nantinya akan diproses oleh pihak Kejaksaan Agung ini dapat berjalan dengan sistematis dan juga bisa komprehensif begitu, Camar dan juga pemirsa. Dan itulah alasan mengapa dari Kejaksaan Agung menempatkan atau menahan dari ex Jampitsus Febri Adriansyah ini di rutan KPK. Dan kalau tadi kami dapat gambarkan begitu ya situasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, Camar, memang ada 2 mobil tahanan yang tengah disiapkan untuk Febri Adriansyah ini keluar lebih dahulu dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian disusul Don Rito yang keluar dari pintu lobi utama. Dari tempat kami mengabarkan keduanya akan dibawa menuju ke rutan KPK yang ada di wilayah Jakarta Timur. Dan kita tentunya akan terus mengawal kasus ini karena memang saat ini proses dari penyidikan masih terus berlangsung, dan dengan ditetapkannya tersangka kepada Febri Adriansyah, kepada Don Rito dan sejumlah saksi yang tengah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung ini, tentunya untuk pembuktian ataupun penanganan lebih lanjut terhadap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara, Camar. Ya, Anissa, tadi belum disebutkan oleh penyidik dan juga Kejagung mengenai pasal yang dikenakan secara rinci, namun sudah disebutkan bahwasanya ini sudah pasti adalah dugaan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana dengan alat bukti yang disertakan? Meskipun kita tahu bersama bahwasanya terdapat beberapa alat bukti 74 kg emas, namun sampai dengan saat ini belum ada pernyataan resmi alat bukti apa yang menyebabkan ex Jampitsus Febri menjadi tersangka. Ya, Camar dan juga pemirsa, betul sekali alat bukti yang tengah diamankan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang mana tengah diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni emas seberat 74 kg dan uang lebih dari 400 miliar rupiah. Dan memang hingga malam hari ini kami tidak melihat begitu ya sejumlah barang bukti yang dibawa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini apakah juga akan diamankan dibawa menuju ke KPK, karena memang pada rilis yang tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak menjelaskan secara detail serta pasal-pasal apa yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Febri Adriansyah dan juga Don Rito, karena memang dari proses penyidikan ini masih berlangsung, pembuktian dari jalannya penanganan kasus ini masih terus dilakukan, dan kita akan sama-sama menantikan akan dikenakan pasal apa saja kepada kedua tersangka, yakni Febri Adriansyah ex Jampitsus dan juga Don Rito dari pihak swasta. Camar. Ya, Anissa, kita ketahui bersama bahwasanya Febri keluar tidak mengenakan rompi tahanan karena terburu-buru. Apa yang Anda lihat di sana? Tadi kami memantau dari lantai 1 gedung pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dan Febri Adriansyah ini keluar di pintu dasar, yakni tanpa mengenakan rompi seperti tersangka yang biasanya keluar usai ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Ini memang cukup berbeda begitu ya Camar. Tadi juga ketika kami menanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung, mereka pun juga menjawab dengan alasan terburu-buru dan karena sudah larut malam. Namun memang ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami awak media dan juga masyarakat umum, bahwasannya terjadi perbedaan yang dilakukan begitu kepada Febri Adriansyah ex Jampitsus. Baik, kawan-kawan jurnalis, selamat malam. Sebelumnya mohon maaf hingga sampai larut kawan-kawan untuk proses ini selesai, dan kami akan sampaikan secara lengkap terkait dengan penitipan penahanan. Kawan-kawan jurnalis yang kami hormati, pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Kegiatan koordinasi dan supervisi ini tentunya berpedoman pada Undang-Undang 19/2019, di mana salah satu tugas dan kewenangan KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi kepada instansi yang punya kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi ini sebagai bentuk praktik positif sinergi antara aparat penegak hukum, baik KPK dengan Kejaksaan Agung, ataupun KPK dengan kepolisian. Karena tentunya sebelumnya juga banyak perkara-perkara yang kami koordinasikan, kami supervisi, baik di Kejaksaan maupun di kepolisian. Baik, mungkin itu teman-teman. Mas, bisa dijelasin soal yang nantinya akan dilakukan di Kejaksaan Agung atau di KPK? Untuk pemeriksaan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Jadi nanti secara teknis penyidik tentu akan mempertimbangkan untuk pemeriksaannya ada di mana. Mas, tadi terkait koordinasi dan supervisi, tadi saya pantau tidak menggunakan borgol dan rompi, itu koordinasinya gimana, Mas?
terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan tadi juga sudah dijelaskan di Kejaksaan Agung berkaitan dengan hal tersebut. Atas pertimbangan apa penahanannya dititipkan ke KPK? Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Mas, surat dari Kejaksaan Agung diterima KPK itu sejak kapan, Mas? Untuk detail tanggalnya nanti kami cek ya. Sel khusus atau sel biasa? Sel biasa. Semuanya sama di sini. Bersama siapa di dalam? Ini masih proses ya, nanti kita cek. Mas, kalau untuk pejabat di Kejaksaan Agung yang pernah dititipkan tahanan di KPK ada berapa? Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan. Cukup teman-teman? Supaya teman-teman bisa beristirahat juga. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang